Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang sama berbahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sementara ditemani oleh saudara saya, Ustadz Waris. Saudara-saudara sekalian, saya bersama Ustadz Waris kebetulan ada kegiatan di tempat ini selama beberapa hari, dan hari ini kita menyempatkan diri untuk camping di tempat yang luar biasa ini. Bagaimana Ustadz Waris? Ya, alhamdulillah. Tadi kita melewati ada 3 desa. Ya. Ada desa Adolang 2, kemudian di bawah ini desa Adolang, dan sebelah sana adalah Banu Adolang. Dapat banyak pelajaran lah. Pelajaran itu dari lingkungan dan juga dari tokoh masyarakat. Bagaimana kesannya dengan situasi jalan? Lumayan. Kalau sampai dari Adolang 2 ke Adolang kayaknya masih bagus sih. Bagus ya. Cuma dari Adolang ke Banu Adolang itu yang agak susah untuk roda 2 kayaknya. Dilewati ya. Lebih amannya kayaknya jalan kaki Ustaz ya. Iya, lebih bagus jalan kaki. Dan juga mungkin tidak capek karena pemandangannya sangat indah. Iya, indah luar biasa pemandangannya memang. Banyak hal yang kita rasakan di tempat ini yang tidak kita dapatkan di daerah perkotaan. Kita semenjak sampai di sini ada suasana tersendiri yang sangat terasa. Merasakan tentang besarnya karunia-karunia Tuhan yang diberikan kepada makhluknya, nikmat-nikmat yang luar biasa. Bahkan saya bisa katakan bahwa ini adalah di antara dari perwujudan surga-surganya Tuhan. Saking indahnya pemandangan yang ada di tempat ini, kemudian ditambah dengan keramahan penduduk yang sangat luar biasa, persaudaraan yang sangat luar biasa, kemudian mendengarkan cerita-cerita dari para penduduk di sini tentang persahabatan mereka dengan alam yang diikat dalam sebuah nilai-nilai yang mereka jaga dalam bentuk perilaku dan tutur kata yang menjadikan tempat ini menjadi sesuatu yang masih terjaga dengan baik. Gunung itu gimana, Sas? Kira-kira Ya? gunung dalam Islam itu kayak mana menurut Sas? Kalau yang saya pahami, gunung itu adalah menjadi salah satu tempat ya, yang dijadikan oleh hamba-hamba Allah yang soleh untuk menyendiri, bertafakkur, bermuhasabah, berzikir kepada Tuhan. Bahkan para nabi Ustaz ya, mulai dari nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum biasa, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, ia justru menjadikan gunung itu sebagai salah satu tempat untuk berenung. Ya, berenung. Dalam kisahnya Nabi Musa juga seperti itu. Iya, Gunung Sinai ya di Mesir. Iya, Gunung Sinai, bahkan ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhan, justru Tuhan menjadikan gunung sebagai wasilah. Kata Tuhan sama Nabi Musa,
silahkan lihat ke gunung itu. Kalau dia tidak hancur, berarti engkau akan dapat melihatku. Artinya para nabi dan orang-orang saleh ini cinta sama gunung ya sebenarnya. Iya, Iya. bisa menjadi inspirasi buat kita supaya tidak tinggal di lembah terus, sekali-sekali. Ya, siapa tahu bisa menambah-nambah apa namanya. Kalau dalam Al-Quran Sisi juga spiritual disebutkan kita. di wal jibala autada, Iya, iya, dan gunung-gunung itu sebagai patok, patokan ya, ya sebagai paku bumi lah, paku supaya bumi, tidak goncang goyang. dan sebagainya. Dan memang di dalam Al-Quran juga memang banyak gunung-gunung yang termasuk gunung suci mungkin ya, Iya, iya, seperti gunung Abi Kubais mungkin ya. Terus iya, iya, ada juga Jabal Rahmah. iya. Justru di situ kira-kira pengaruh gunungnya itu Ustadz, atau pengaruh tersentuh dengan manusia-manusia suci? Ya mungkin ada historinya juga mungkin. Kalau tidak salah itu gunung yang pertama diciptakan adalah gunung Abi Kubais yang ada di Makkah ini. Iya, iya, iya. Terus juga memang ada beberapa kaitannya dengan manusia-manusia suci, seperti Gunung Judi. Gunung Judi itu tempat berlabuhnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nuh Menjadi mulia karena menjadi tempat sandaran daripada kapal Nabi Nuh kapal alaihissalam. Nabi Nuh. Kira-kira masih ada sampai sekarang itu? Masih ada. Dan juga di Sri Lanka juga ada namanya Jabal Adam. Jabal Adam. Iya. Atau Gunung Adam. Kenapa? Karena di situ adalah diyakini oleh para masyarakat dan juga di dalam sejarah bahwa disitulah tempat pertama kali Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi. Oh, diyakini oleh masyarakat di sana ya? Dan Ada ya juga ya, namanya Jabal Adam. Jabal Adam ya. Menarik juga ya. Ternyata memang gunung itu menjadi salah satu ciptaan yang punya fungsi, Iya. punya fungsi sebagai patok bumi. Kemudian termasuk tempat-tempat tadi ya, tempat-tempat yang gunung apa namanya, gunung-gunung tertentu yang dianggap sebagai tempat, semacam tempat suci yang sampai saat ini masih dikunjungi oleh banyak orang untuk mengambil berkah di tempat itu. Bahkan ia menjadi salah satu ciri khas para nabi ya, untuk apa namanya, melakukan perenungan, muhasabah dengan cara Ya saya kira karena ke gunung. mungkin para nabi, khususnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena punya tugas yang sangat berat. Iya. Jadi bukan hanya punya misi kepada keselamatan manusia, Iya, iya. tapi misinya adalah untuk semesta alam. Semesta alam. Jadi dalam ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dengan seperti itu ya, Ya. ada misi Semacam apa namanya, meneropong dari atas ya. ya, itu tadi ada harmoni antara alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, dan juga alam benda mati. Sebenarnya dalam Islam juga tidak ada istilah benda mati ya. Karena Iya, iya. Yang ada itu benda tidak bergerak ya, tapi kalau mati kayaknya tidak semua mati, itu. karena semuanya hayyatun ta'budullah, karena semuanya itu adalah hidup dan menyembah Allah Dan Ta'ala. menyembah Allah Ta'ala. Jadi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, tidaklah segala sesuatu itu kecuali bertasbih dan memuji Allah Ta'ala. Jadi mendengar suara jangkrik, burung yang berterbangan, dan juga batu-batuan, Suara-suara yang ada, ya, ciri khas yang ada di pegunungan lah. Mungkin kita ya tidak tahu tentang zikir mereka, tapi itu adalah masing-masing dari mereka juga berzikir menyembah kepada Allah Ta'ala, sehingga Bahkan disebutkan secara tegas ya di dalam di dalam Al-Quran tentang tema ini. Luar biasa Ustaz tentang kita masalah gunung ini. Jadi kira-kira Ustaz, kayaknya bagus dirutinkan ini ya, ambil curi-curi waktu untuk menyepi di gunung di tengah-tengah kesibukan mencari nafkah ya di dalam
dalam kehidupan sehari-hari. Samping Yang- hiburan, Ya ya mungkin yang ditaruh. banyak kita lalaikan sekarang, yang sering kita lupa adalah ibadah tafakur mungkin ya. Iya, Apalagi sering dengan perkembangan teknologi, kita sudah jarang untuk eh, memunculkan potensi yang ada dalam diri manusia sebenarnya dalam bentuk tafakur. dalam bentuk tafakur. Karena ilmu itu dari dalam, bukan, ya mungkin ada dari luar juga, tapi yang paling besar bobotnya saya kira itu dari dalam Dari diri hasil kita, perenungan. dari tafakur. perenungan kita. Karena itu proses menjadi manusia. Iya, iya, iya. Hmm. Berarti, Cuma, ya, berarti ada benarnya tuh ya riwayat yang entah ada yang mengatakan disandar sabda Nabi, ada yang mengatakan ucapan eh, ucapan ulama setelah masa kenabian yang menyebut bahwa tafakkaru sa'atan khairun min ibadah min, alfi sana, iya, min ibadah alfi sana atau min versi ibadah sana. min ibadah sana. Hmm. Berpikir sejenak, Tafakur sejenak itu tafakur sejenak jauh lebih baik mulia ibadah daripada setahun. beribadah setahun. Bukan untuk disalahpahami Ustaz ya, tapi justru menunjukkan bahwa tafakur yang seperti tadi memang Penting penting ya. Kita butuh jarak sebenarnya, butuh jarak karena kita bisa tahu akan objek itu ketika kita ada jarak dari mereka. Biasanya kita menjadi tidak sadar karena kita tidak ada jarak. Iya. Dengan mengasingkan diri misalnya dengan ke gunung dan bertafakur, maka kita bisa menjadi lebih paham akan Objek yang ada. Jadi kita lebih jelas memandangnya dari jauh. Iya. Jadi benar kalau tafakur sa'akhir min ibadah sana. Dan juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum dia tadi ya, sebelum diutus, sering melakukan kontemplasi, sering melakukan tafakur di Gua Hira. Iya, di atas gunungnya. Di atas gunung. Jadi di bawah itu ada Ka'bah dan Iya. baginda Nabi. Mungkin kayak begini Ustaz Iya. ya. Di atas Ka'bah gunung, situ, kampung yang di bawah anggaplah kalau pada masa kenabian Iya. mungkin seperti itulah gambarannya. Baginda Nabi ta'abbad zawatil layali. Jadi beribadah membawa bekal Iya, untuk Ustaz. beberapa malam dan beribadah di atas di bukit Gua Hira. Iya, Ustaz. Dan itu adalah tradisi dari kakeknya, dari kakeknya Abdul Muthalib. Dari Abdul Nah, Muthalib, tradisi tafakur dan naik di Gua Hira itu adalah tradisi dari kakeknya Abdul tradisi Muthalib. memang dari tradisi keluarga ya. Iya, dari tradisi. Tradisi keluarga. Dan mereka sebenarnya dalam tafakurnya itu pada masa Abdul Muthalib dan juga pada masa Abdullah dan juga sampai pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka yang merasakan ada ketimpangan dan ketidakadilan di Tengah-tengah di masyarakat realitas kehidupan. kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang menggelisahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memilih untuk mengasingkan diri, mengambil jarak dan memilih gunung sebagai Iya. tempat tafakurnya. Luar biasa penjelasannya Ustaz. hanya sedikit juga yang saya tahu. Iya. Jadi mungkin dengan ibadah seperti ini adalah sunnah baginda Nabi. Sunnah dalam artian betul-betul pernah Iya, pernah. dilakukan oleh Nabi ya. Iya, memang luar biasa ini Ustaz. Dari perjalanan dari kemarin ini ada suasana batin yang tidak dirasakan di saat berada dalam kesibukan aktivitas sehari-hari. Di sini justru kita lebih banyak seolah-olah diantar untuk lebih banyak berenung. Luar biasa. Luar biasa. Kita diantar Sang maha seniman yang menghadirkan karya yang luar biasa ini. dan kita memang dituntut untuk ya melestarikan alamnya, karena ada ayat dari Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhikahum ba'da ma'amilu la'allahum yarji'un. Ada 4 unsur di situ yang perlu kita paham mungkin. Iya. Pertama adalah Zahara al-fasadu fil barri wal bahri, bahwa akan nampak kerusakan di daratan maupun juga di lautan. Itu
Itu yang pertama. Kata zohara di sini berarti dulunya pernah teratur. Dulunya teratur baru Iya, zohara, iya. baru nampak. Baru nampak. Nah, aktor perusak lingkungan bima kasabat aidinas. Perusak lingkungan itu adalah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia. Nah, tangan-tangan manusia dengan keserakahan dan juga dengan hawa nafsu, sehingga kemudian bisa merusak alam. Lalu lanjutan ayat yudhikahum ba'da ma'amil. Lalu kemudian Allah Ta'ala memberikan siksaan atas apa yang mereka telah lakukan. Jadi konsekuensi atau risiko daripada kerusakan lingkungan itu juga kembalinya kepada manusia. Kepada manusia juga. Ya, bisa juga dengan adanya wabah ini juga faktor daripada kerusakan lingkungan dari Dinas. bisa jadi dari manusia, sehingga kemudian Allah yudhikahum ba'da ma'amilu, memberikan siksaan atas apa yang mereka kerjakan dari kerusakan lingkungan, baik itu dengan polusi-polusi yang berbagai macam, polusi udara, polusi tanah, polusi air, pencemaran air, pencemaran tanah dan seterusnya, sehingga terjadi kerusakan. Lanjutan ayat la'allahum yarji'un, jadi adanya siksaan itu agar supaya mereka kembali. Nah, poin yang keempat ini memang diharuskan kita untuk menjaga kelestarian alam agar supaya tetap kembali stabil seperti awal. Iya. Dan juga kalau dari penjelasannya Ustaz tadi menunjukkan bahwa antara manusia dengan alam ini bukan apa namanya, bukan hubungan apa namanya, bukan subjek objek. dan objek ya. Jadi kalau yang tadi banyak kerusakan ditimbulkan itu karena menjadikan posisi alam sebagai objek kerakusan. Manusia kemudian sewenang-wenang untuk memperlakukan objek dengan seenaknya, sehingga terjadi kerusakan alam. Yang benar itu adalah kita memperlakukan alam juga sebagai subjek, manusia juga sebagai subjek, sehingga yang ada itu adalah hubungan intersubjektif. Timbal balik. Intersubjektif di mana kita menghormati alam dan juga alam menghormati kita sebagai khalifah di muka bumi. Dan juga memang di dalam Islam juga memang manusia diposisikan sebagai khalifah di muka bumi untuk mengatur alam. Iya. Tapi dengan prinsip tadi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan prinsip kasih sayang. Jadi boleh kita mengambil manfaat dari alam, tapi bukan tidak merusak. Tidak merusak dan menyanyiakan. Jadi ada hadis kalau tidak salah itu, kalau orang membunuh satu burung, tanpa berniat untuk memanfaatkannya, maksudnya untuk memakannya, maka burung itu akan berteriak nantinya. Berteriak di akhirat nanti. Huwa qatalani. Dialah yang membunuh saya. Maksudnya membunuh karena tidak dimakan, tapi membunuh dengan sia-sia saja. Nah, itu tidak boleh. Membunuh dengan manfaat, maksudnya kita sembelih dan menyebut nama Allah dan seterusnya, itu dibolehkan. Tapi kalau hanya sia-sia, itu yang tidak dibolehkan. Dan itu bukan tindakan seorang khalifah. Seorang khalifah tidak seperti itu. Iya. Bentuknya manusia tapi wujud perilakunya justru khalifah itu rahmatan lil alamin. Khalifah yang standar justru yang rahmatan lil alamin. Menarik ya, isinya memang pandangan agama kita tentang alam semesta itu diposisikan sebagai apa tadi? Seolah-olah seperti saudara ya, yang harus saling bekerja sama. Bukan posisi sebagai objek semata yang terus-menerus dimanfaatkan secara serakah. Iya, karena alam itu sebenarnya adalah partner kita dalam beribadah kepada Allah kan. Iya. Tujuan kita sebagai manusia dan juga alam itu semuanya tujuannya adalah untuk menyembah Allah Ta'ala. Untuk menyembah Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah Allah Ta'ala. Nah, alam ini adalah partner kita untuk menyembah. Kita sholat di atas tanah, kita berwudu pakai air. Kalau tidak ada air, kita bertayamum menggunakan debu. Iya. Ini adalah partner kita. Harus. Kalau tanpa air yang bersih, air tercemar, wudu kita tidak sah. Ya kan? Iya. Air sudah tercemar baunya, rasanya, dan juga
eh, warnanya, maka itu tidak sah. Tidak sah untuk digunakan. Tidak sah berwudu. Jadi partner. Jadi dia sangat menarik Ustaz ya. Tadi di awal sempat dibahas bahwa alam semesta ini meskipun tidak kita kenali, tidak kita pahami, tapi kalau dalam Al-Quran ditegaskan bahwa semuanya bertasbih. Iya, wa in min Bertasbih syai'in memuji Tuhan. illa yusabbihu bihamdi. Iya, Tidak kemudian ada sesuatu itu kecuali bertasbih dan memujinya. iya. Kemudian yang kedua tadi, dengan kesadaran seperti itu, maka semestinya mengantarkan kita sebagai manusia-manusia yang bisa bersahabat, bersaudara, bisa bekerja sama dengan alam, bukan sekedar menjadikan alam sebagai sumber objek melampiaskan kerakusan kita dalam mengeruk manfaat secara sepihak, yang akibatnya juga justru bisa berakibat fatal buat manusia itu sendiri. Saya pernah baca Ustaz, bahkan kalau dalam dunia tasawuf sering dikutip orang ya, ayat fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Kalau tadi ini kan hubungan antara manusia dengan alam, ini bukan sekedar manusia alam, tapi ternyata Tuhan juga tampil di situ sebagai tajalliyatnya ya, bertajalli dalam wujud, bahwa semua yang ada ini kemanapun kita menghadapkan dianggap sebagai bagian dari wajah atau tanda ya. Kalau istilahnya yang pernah saya baca, dia bagian dari tajalli. Kira-kira bagaimana itu? Pasti kalau diantar ke sana pasti akan lebih ketat lagi kita memperlakukan alam semesta ini. Iya. Ketika dia itu di wilayah hakikat ya sebenarnya. Wilayah hakikat ya. Dan itu berat untuk sampai ke situ. Jadi Berat kapasitas saya belum sampai. sampai. Cuma mungkin ada juga seorang filsuf itu mengatakan seperti ini. Barang siapa yang memiliki kesadaran ekologi yang tinggi, iya. maka pada saat itu juga dia punya kesadaran spiritual yang tinggi. Ya mungkin hampir sama dengan yang tadi. Dengan statement tadi, saya kira itu. Yang jelasnya kita ini adalah bagian terkecil dari alam. Dengan menganggap bahwa kita adalah bagian terkecil, maka kita akan menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dengan dengan alam yang sebegitu besarnya ya. Sehingga kita lebih paham tentang makna daripada Allahu Akbar ketika kita bertakbir bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Betul kecil. Ya, kira-kira kalau di gunung ini tampilan kita mungkin sama seperti semut ya. Kira-kira kalau bagaimana luas jasa Indonesia baru kita sendiri mungkin sudah kayak bakteri, debu, habaan masuk, debu yang berterbangan yang iya. Jadi kalau kesadaran itu yang muncul, iya. Dan pada saat itu juga adalah kesadaran spiritual juga. Kesadaran spiritual juga. Ada juga itu riwayat yang hadis qudsi kayaknya, ana kanzun mahjub fa uridu an uraf fa khalaqtul khalqah. Saya adalah kanzun mahjub, kanzun, perbendaharaan yang tersembunyi. Fa uridu an uraf, saya ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqah wa bihi, dan dengannya dia mengenalku. Artinya Tuhan menjadikan ciptaan ini sebagai jalan atau media untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Kayaknya pembahasannya terlalu berat ke sana ya. Jadi maksudnya saya Ustaz, iya. Bukan dari sisi hakikatnya yang terlalu melangit, tapi pemahaman terhadap hadis atau riwayat ini yang secara sederhana lah menunjukkan bahwa
apa namanya, membangun kesadaran ekologi yang seperti tadi disampaikan oleh salah seorang filosof, Ya memang bisa mengantarkan kita sebagai di dalam ayat Al-Quran juga memang disebutkan bahwa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. ya, Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fi anfusihim fil afaqi wa fi anfusihim, di alam semesta atau di luar daripada kita, di Iya, depan iya. manusia, wa fi anfusihim, dan juga di dalam diri di manusia, dalam diri manusia. hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai kemudian Mereka sadar bahwa annahul haq, bahwa ialah kebenaran, al-haq. al-haq, sang maha kebenaran. Saya kira di situ menunjukkan bahwa tanda-tanda itu ada di dalam yang sifatnya internal dan juga ada yang eksternal. Eksternal. Internal itu ada di dalam diri kita, Iya, iya. dan eksternal itu alam semesta. Alam semesta, Selain makrokosmos dan ada makrokosmos dan ada mikrokosmos. mikrokosmos. Iya. Luar biasa ini Ustadz, istilahnya apa namanya? Kalau kita memadukan dua ini, turun langsung seperti yang sudah kita lakukan ini, lakukan camping di atas gunung, menikmati alam sambil mencoba mentafakuri hubungan alam dengan manusia, ditambah lagi dengan menghadirkan kesadaran bahwa ada Tuhan yang hadir dalam hubungan antara alam dan manusia tadi. Kalau kesadaran seperti ini bisa mewujud pada manusia-manusia, ya, bukan sebenarnya ini konsep seperti ini sebenarnya biar bukan Islam kayaknya bisa terima ini konsep. Iya. Selama dia bukan ateis, ya. Artinya konsepnya bersifat universal ini. Bersifat universal ini persoalan, Nilai-nilai itu adalah universal. dan ketika kesadaran seperti ini bisa terbangun, dengan sendirinya akan mengantar kita untuk apa namanya, mengakhlaki alam semesta, tidak lagi menjadikannya sebagai objek semata. Kemudian yang kedua, kita lebih bisa menghadirkan kepedulian, kemudian paling utama mungkin untuk bisa mengantarkan kesadaran kita bahwa ibadah itu bukan sekedar ibadah yang sifatnya ritual. Benar. Tetapi Banyak media untuk beribadah. iya, Iya. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik para sahabat yang dari memiliki tabiat yang keras, hatinya keras itu, sampai kemudian rela untuk menguburkan bayinya hidup-hidup, iya, dengan diajarkan tentang rahmat tadi itu, ya. iya, Sampai membunuh semut pun mereka tidak tega. iya, iya, Itu para sahabatnya, cara mendidiknya baginda Nabi. iya, iya, iya. Dan ya kita sebenarnya harus banyak banyak belajar dari sisi itu, Dari sisi itu bagaimana ekologi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. bagus ini kalau ada adik-adik kita dari mahasiswa bisa menginspirasi nih buat mereka untuk menelaah lebih jauh dalam bentuk penelitian, ya. Luar biasa Ustaz. Artinya Iya. perbincangan yang kita lakukan tadi ini justru semakin memberikan penegasan bahwa gunung itu, mendaki gunung itu, ya, Ya tidak sekedar hanya mendaki. untuk Banyak muhasabah, hal yang tafakkur dan lain-lain. banyak hal yang Itu akan didapatkan dari mendaki gunung, saya kira. bahkan Meskipun saya dia iya. termasuk sebagai sunnah yang Ya, dalam yang tanda kutip, terlupakan. ya, sunnah yang terlupakan dan luar biasa memang, Ustaz. Oke Ustaz, mungkin apa namanya, Iya. kita cukupkan ya untuk kesempatan kali ini. Ya, luar biasa memang. Tidak. Mudah-mudahan apa namanya, hal-hal semacam ini Cuma kebetulan aja kita kan di gunung, jadi kita bahasnya gunung dan bahasnya tentang alam. tentang alam. Ya, dan juga Maksud saya seperti ini, apa namanya? Kalau mengelak seolah-olah materinya dianggap tidak berkualitas,
Tapi setidaknya ada apa namanya, yang luar biasa saya itu karena konsep seperti ini bisa Ya, setidaknya dibawa kita bisa dibawa dalam menghargai. cerita-cerita santai di alam terbuka sambil menikmati alam semesta. Itu yang sisi apa namanya, Ah, istimewanya kesempatan ini ya di sela-sela iya. pendakian kita. Oke, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya kira saya tidak usah mengambil kesimpulan dari pembicaraan ini, sehingga silahkan ambil pelajaran masing-masing ya. Apa yang kami bahas di sini bukan bermaksud untuk menggurui ya, boleh jadi banyak saudara-saudara kita di luar sana para asatidz yang jauh lebih paham, tapi setidaknya kita mengambil peran ya, mengambil peran untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah, menyadarkan kita tentang kebaikan-kebaikan, terkhusus apa yang sementara kita bahas saat ini tentang hubungan antara manusia dengan alam semesta yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesadaran spiritual tentang kemahabesaran Tuhan, dan dengan menjaga alam, menjadikannya sebagai sahabat, saudara, partner dalam beraktivitas, terkhusus dalam beribadah, itu punya nilai tersendiri ya, punya nilai tersendiri, dan menjadi bagian dari ibadah yang tidak boleh disepelekan. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini. Terima kasih Ustadz sudah Siap, iya, iya. sedia ya. Ini ada banyak roti nih, ada kopi, ada teh yang menemani kami di atas gunung saat ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.